Sayang, sayang, yang, oh, kamu udah tidur ya? Aduh, yang, kamu kayaknya capek banget ya. Aku ngeliatin kamu tidur kayak gini, jadi keinget dulu zaman aku sekolah, zaman aku pertama kali ngeliat kamu. Mana sangka, aku sama sekali gak nyangka kalau cewek yang aku lihat dulu bakal jadi istri aku, bakal jadi pasangan hidup aku, bakal jadi ibu dari anak-anak aku. Kamu tahu gak sih sayang, biarpun aku kenal banyak cewek di sekolah kita, aku kenal banyak cewek pas kuliah, aku selalu keingetan kamu. Selalu kebayang-bayang muka kamu. Tapi aku gak tahu kenapa. Aku kayak mau deketin muka kamu, mau nyamperin kamu. Bahkan pas kamu ketemu papasan nama aku di kantin sekolah, ketemu di perpus, aku sama sekali gugup tahu sayang. Pengen nyapa kamu, minta nomor kamu, atau sekedar tahu alamat rumah kamu. Tapi aku gak berani sama sekali. Gugup, takut banget. Aku bisa sama cewek yang lain minta nomor, tanya alamat, bahkan main ke rumahnya. Tapi ke kamu aku gak tahu kenapa. Ada rasa malu, minder, atau cuma sekedar gangguin kamu. Sampai pada akhirnya kita pernah sekelas. Kamu duduk di pojok, aku duduk di bagian belakang. Aku cuma bisa ngeliatin kamu dari belakang rambut kamu. Pengen rasanya ngegantiin teman duduk sebangku kamu yang cowok itu. Aku bisa aja minta tolong dia buat pindah, buat ganti posisi, supaya aku bisa duduk bareng sama kamu. Tapi aku gak bisa ternyata. Aku benar-benar gugup. Apalagi aku sering banget kesiangan. Biarpun rumah aku dekat sama sekolah. Bukan karena aku bego atau kenapa, tapi karena aku kasihkan, nganggap kalau rumah aku deket itu bisa seenak sesuka hati nyampe sekolah. Waktu aku gak bisa ngerjain PR, waktu aku gak bisa ngerjain tugas di papan tulis. Kamu tahu gak sayang, ada satu momen, enggak deh,
Ada beberapa momen yang aku seneng banget. Waktu aku gak bisa ngerjain. Gak tahu kamu masih inget apa enggak. Aku akhirnya minta tolong kamu. Aku ngambil buku kamu supaya aku bisa ngerjain soal di depan. Ternyata soal yang kamu kerjain emang bener. Terus aku cuma bilang makasih. Pas kamu senyumin aku, semua badan aku gemeter. Seneng banget. Nggak banyak yang tahu kalau aku suka sama kamu. Ya, selain teman sebangku aku, teman segeng aku. Biarpun mereka udah berusaha banget bantuin manas-manasin supaya aku minta nomor WA kamu, tanya alamat kamu di mana. Dan waktu aku dapet juga aku nggak bisa, sayang. Aku takut kamu nganggap aku cowok yang jahat atau cowok yang nakal atau cowok cupu. Ada lagi satu momen waktu kita ujian. Aku nggak tahu kamu masih ingat apa enggak. Tapi buat aku itu juga membuat aku sangat seneng banget. Jadi kan waktu ujian, guru kita matematika suka buat ganti pasangan tempat seduduk. Aku kan duduknya pernah sama kamu yang aku benar-benar gak kuat, gak berkedip sedetik pun buat melihat muka kamu. Dan kamu tahu gak, hasil ujian yang waktu itu aku duduk sebangku sama kamu, hasilnya bagus. Sampai detik ini aku simpen, sampai aku laminating. Waktu aku ngebet banget, saking pengen tahu kamu tinggal di mana, aku diam-diam ngikutin kamu waktu bubaran sekolah. Dari belakang aku ikutin kamu. Biarpun kamu naik motornya pelan, aku dari jauh ngeliatin kamu. Setiap belokan, lampu merah. Gak sangka ternyata rumah kamu lebih jauh dari rumah aku. Dan sejak saat itu, setiap bubaran sekolah, aku selalu ngebuntutin kamu. Bukan karena kenapa, saking aku pengen lindungin kamu dari jauh. Takut kamu kenapa-napa, atau takut ada teman sekolah dari sekolah lain yang godain kamu. Bahkan sampai aku kayak mastiin, pengen cari tahu sendiri kalau kamu itu udah punya pacar atau belum, atau kamu punya teman dekat cowok. Yang aku kira ternyata dia teman dekat kamu atau pacar kamu. Ternyata itu bestie kamu, bestot kamu. Karena kan dia gak suka cewek.
Aku sampai mastiin loh sayang. Sejak saat itu aku jadi tenang. Tadinya aku curiga kalau dia suka sama kamu, modusin kamu. Ternyata dia benar bestie dan bestot kamu. Ada juga satu momen tau enggak, di akhir tahun pelajaran. Waktu sebelum kita lulusan, ujian sekolah. Setiap pendalaman materi, waktu kita pulang dan bubaran sekolah, aku kan ngikutin kamu ya. Kamu masuk ke salah satu tempat les-lesan, gak langsung pulang ke rumah. Ternyata kamu les di tempat itu. Dan gak tahu kenapa, aku malah ikutan daftar. Tapi bete-nya, aku gak bisa sekelas sama kamu. Karena kelas yang ada kamunya itu udah penuh. Dan jamnya juga gak cocok. Jadi aku datang les-lesan. Cuma kayak buat main-main doang. Sekarang kamu udah punya anak buah cinta kita. Senang banget aku sambil ngongong, ngungkapin perasaan aku, sambil ngelus perut anak bayi kita yang ada dalam kandungan kamu. Kamu tahu nggak juga? Ada rasa sedih waktu kita menjelang kelulusan. Aku udah kayak hopeless putus asa. Kalau aku gak bakal lagi ketemu sama kamu. Tapi aku beraniin diri, aku minta tolong teman aku buat tanya yang lain yang deket sama kamu. Kalau kamu setelah lulus itu bakal kuliah di mana atau bakal pergi kemana. Tapi entah kenapa informasi yang aku dapat benar-benar gak tahu. Entah kamu belum merencanakan masa depan kamu untuk kuliah di mana atau pergi kemana. Aku benar-benar putus asa. Di hari kelulusan itu aku gak ngeliat kamu sama sekali. Aku cuma lihat nama kamu ada di dekat nama aku. Karena nilai ujian kita hampir sama. Nama aku ada di atas kamu dan nama kamu ada di bawah aku. Sampai daftar kelulusan dan nilai ujian itu aku sobek dari papan pengumuman. Aku simpen juga sebagai kenangan memori manis untuk kita. Untuk nanti aku perlihatkan buat anak kita, cucu kita. Mungkin kamu belum pernah lihat. Sampai segitunya aku. Sejak saat itu gak ngeliat kamu lagi. Dalam beberapa bulan aku lewatin depan rumah kamu pagi, siang, sore, malam. Kamu jarang keluar rumah. Bahkan ada kalanya rumah kamu gelap gulita. Aku gak tahu kamu ada di rumah apa enggak. Sampai segitunya aku pengen tahu. Tapi aku malu. Rasanya aku pengen ketok pintu kamu, depan pagar kamu, nanyain kamu lagi di rumah apa enggak. Tapi ternyata aku cupu dan penakut banget. Sampai menjelang persiapan untuk masuk kuliah, pilih kampus, pilih universitas, aku rasanya kayak putus asa, memendam rasa sayang aku, rasa penasaran. Akhirnya aku memutuskan buat merantau keluar kota, buat memilih kampus dan universitas di luar kota. Aku daftar di kampus
sambil berharap kalau kamu muncul di depan aku. Hari pertama, seminggu pertama, sebulan pertama, sampai pada hari semua mahasiswa baru berkumpul untuk bertemu dengan semua teman-teman dari jurusan lain. Aku cari asrama sendiri, aku nggak dapat. Sampai aku cari tempat kos-kosan, ditemani teman aku, mama aku. Aku jalani sambil aku memendam rasa aku kepikiran kamu kuliah di mana. Dan kepikiran kalau aku tahu kamu kuliah di mana, aku bakal keluar dari kampus itu meskipun aku mendapetinnya susah. Karena kampus yang aku tuju juga kampus impian semua orang di seluruh Indonesia. Tapi nggak tahu kenapa, waktu aku duduk lagi masa perpeloncoan, waktu aku tengok ke kiri, aku seneng banget, tau gak ya? Ternyata kamu ada di satu kampus sama aku. Ternyata kamu satu tempat universitas sama aku. Menjelang bubar buat istirahat itu, aku selalu nengok kamu. Aku pengen berusaha deketin kamu dan nyapa kamu. Pas waktu bubar, karena saking banyaknya mahasiswa baru, aku langsung berusaha nyamperin kamu. Tapi kamu ngilang gitu aja. Sialnya, kampus dan universitas di kampus kita begitu banyak jurusan. Ya, maklum karena kampus kita kampus negeri. Banyak mahasiswa rantau dari seluruh Indonesia. Aku benar-benar ngerasa kehilangan, tapi di satu sisi aku ngerasa bahagia. Ternyata aku ngeliat kamu di tempat kampus, tempat kuliah kita bakal bareng. Sejak saat hari itu, aku berusaha di waktu penyambutan mahasiswa baru, perpeloncoan. Aku selalu lihat kanan, kiri, depan, belakang. Setiap ke kantin, perpus, pergi dari tempat kos ke kampus, pulang dari kampus ke tempat kos. Aku ngelihat setiap orang, tapi aku belum ketemu kamu. Sedih deh rasanya. Biarpun aku tahu kita satu kampus, tapi aku nggak tahu kamu jurusan apa, kamu ngekos di mana, apa kamu pulang pergi, apa kamu baik-baik aja. Tahu-tahu ternyata kita satu jurusan, cuma beda kelas. Dari mana aku tahunya itu? Itu juga hal paling konyol menurut aku, tahu gak sayang? Karena aku ngelihat daftar nama kamu di jurusan kita. Karena daftar nilai kita pun hampir sama. Aku terkaget-kaget, kayak mimpi rasanya. Kalau aku ngelihat nama kamu berdempetan nama-nama aku juga. Seperti dulu waktu kita lulus sekolah SMA.
Mungkin karena jurusan kita, mahasiswa barunya sekali masuk jumlahnya hampir 200-300 orang. Jadi kecil kemungkinan kita ketemu juga waktu itu. Dan kebetulan kita gak pernah sekelas. Aku makin semangat. Aku cari tahu kamu kelasnya di mana. Setelah aku tahu kamu kelas di mana, aku liatin kamu dari balik pintu. Sampai kadang aku ikutin kamu. Tapi itu juga gak berhasil karena aku gak tahu kamu pulang pergi atau ngekos. Sampai pada satu titik ternyata aku satu kelas sama bestie kamu, sama bestot kamu. Aku memberanikan tanya tentang kamu. Ya biarpun aku gak pernah sekelas sama mereka, tapi mereka sangat baik sama aku. Akhirnya mereka ngasih tahu kalau kamu ternyata pulang pergi. Sejujurnya aku pengen nawarin diri buat antar jemput kamu juga. Tapi aku belum punya waktu. Yang paling utama aku belum punya keberanian buat nyapa kamu. Ya, aku tuh bagai pengecut, culun, cupu. Sampai pada akhirnya kamu tuh nyamperin teman kamu ke kelas aku. Karena aku udah akrab sama mereka juga. Akhirnya aku akrab sama kamu. Tapi itu ternyata gak berselang lama. Teman-teman kamu ternyata di semester berikutnya gak satu kelas sama aku, apalagi kamu. Dengan jadwal kuliah yang beda-beda. Kamu kadang ada kelas, aku gak ada kelas, dan begitu sebaliknya. Konyol deh kadang. Hal-hal yang kayak gini aku bakal ceritain ke anak cucu kita, sayang. Seneng, sedih, lebih banyak cerita-cerita menarik. Sampai pada suatu ketika ternyata kamu ada di rumah aku. Tuh orang tua kamu, orang tua aku udah ketemuan. Dan orang tua aku bilang kalau aku boleh menikahi kamu. Aku kalau inget waktu itu rasanya itu gak kebayang, sayang. Bener-bener kayak mimpi. Bener-bener kayak mimpi, bener. Dipisahkan oleh waktu dan ruang, tapi garis tangan ternyata menyatukan kamu dan aku lewat hal-hal konyol. Meskipun mungkin kamu waktu awalnya menyangka itu paksaan seperti buat menikah, untuk membayar utang keluarga kamu ke keluarga aku. Tapi gak aku sangka ya, ternyata kamu juga udah perhatian sama aku. Kamu ada rasa sama aku. Sayangnya aku gak berani waktu itu. Rasanya kalau aku bisa ngulang waktu itu, aku pengen menambah kebahagiaan waktu zaman sekolah SMA dan kuliah. Lucu banget sih, sayang. Ternyata kamu udah jadi istri aku. Udah di kamar bareng. Udah di satu kasur bareng. Dan kamu udah punya anak. Lagi ngandung anak aku. Lagi hamil anak aku. Aku seneng banget ngelus-ngelus kamu kayak gini.
ngelus perut kandungan anak kita. Kamu baik-baik ya. Aku bakal selalu jagain kamu. Aku bakal selalu lindungin kamu. Aku bakal selalu sayangin kamu. Kamu anak kita. Kalau aku galak, kalau aku ngeselin, kalau aku jutek dan suka marah-marah, maafin aku ya sayang. Aku mungkin sering hilap nyakitin perasaan kamu. Aku gak pengen kayak gitu. Dari setiap waktu yang ada, aku berusaha untuk merubah sifat dan sikap aku lebih baik lagi ke kamu, ke semua orang. Sayang, kamu bangun. Loh, kamu bangun dari kapan? Aku ngomongnya bangunin kamu ya. Jadi kamu dengar semua yang tadi aku ngomongin ke kamu. Mungkin karena aku terlalu kenceng ngelus-ngelus perut kamu ya. Enggak sayang, aku gak nangis. Aku cuma senang. Ternyata kamu dengerin semua ungkapan perasaan aku ya. Iya sayang, aku sayang banget sama kamu. Enggak, aku gak nangis. Aku tuh cuma seneng. Tiba-tiba aku mellow, pengen ngungkapin perasaan aku ke kamu waktu kamu lagi tiduran. Aku pikir kamu udah tidur. Aku sengaja ngelus-ngelus perut kamu. Ternyata kamu dengerin semua obrolan aku. Enggak apa-apa sayang. Aku jadi malu. Mau lihat apa? Nanti besok aku liatin deh bukti-bukti cinta aku dari zaman sekolah sampai waktu zaman kuliah. Ada juga loh jepretan-jepretan foto aku candid, ngambil foto kamu dari kejauhan. Udah, aku malu ngomongnya. Malu. Ya malu aja. Aku kayak cengeng banget ya, cupu, culun banget ya. Zaman dulu aku gak berani ngungkapin perasaan aku ke kamu. Yang ternyata kamu tuh punya perasaan kan sama aku. Suka juga sama aku kan. Untung aja semesta Tuhan yang kuasa menyatukan garis tangan kita buat menjadi suami istri kayak sekarang. Udah malu, udah jangan dibahas lagi. Enggak, aku gak mau ulang lagi ceritanya. Iya sih, masih banyak cerita-cerita lainnya, bukti-bukti lainnya, tapi udah yuk lanjut tidur. Kamu kan capek juga, besok aku kerja juga. Sumpah aku malu. Kamu ternyata dengerin obrolan aku, ungkapan perasaan aku. Kukira kamu udah tidur. Enggak, aku tetep nggak mau. Aku nggak mau buka tangan aku dari muka aku, malu. Udah tidur aja, tidur. Yaudah aku cium kamu nih. Mau tidur sayang, mau tidur anakku.